Ribuan pemudik yang menggunakan KM Sinabung dengan tujuan Sulawesi dan Jawa menumpuk di Terminal Pelabuhan Ahmad Yani Ternate, Maluku Utara. Para penumpang ini sejak pukul 10 pagi waktu Indonesia Timur sudah memadati ruang tunggu dan area hingga terminal. Para penumpang memilih mudik ke kampung halaman menggunakan kapal laut lantaran tiket yang terjangkau meski waktu perjalanan lebih lama. 2 malam. 2 hari 2 malam. Kenapa memilih kapal? Ini kan pesawat kan 1 hari aja sampai. Kapal kan menghemat ya. Berjalan 10 orang kan. Kalau pesawat kan kalau 10 orang kalau kena 2 juta lebih. Kan mahal. Kepala PLNI Cabang Ternate menjelaskan mudik tahun 2025 ini tidak mengalami lonjakan penumpang dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Lebih banyak tahun lalu karena tahun ini kunjungan kapal yang tahun lalu ada 8 ini hanya 5 kali kunjungan sehingga terjadi penurunan kurang lebih sekitar 10-15% dibandingkan tahun lalu untuk di pelabuhan khusus untuk di pelabuhan Ahmad Yani Ternate dibandingkan mudik tahun lalu. Diketahui ada 1.500 penumpang yang naik dari Ternate dengan tujuan Bitung, Balikpapan, dan Surabaya. Sementara itu ada 1.754 penumpang dari Papua turun di Pelabuhan Ahmad Yani Ternate. Ternate, Maluku Utara, Ismail Sangaji, iNews melaporkan. Ya, sudah mulai ramai di mana-mana, di pelabuhan, di bandara, di terminal. Dan tadi kalau dilihat tadi katanya ada yang saling berebut untuk masuk kapal. Pemirsa. Aduh, ini juga karena ada kendala katanya, Pram. Ada kendala beberapa unit tidak bisa digunakan tuh. Nah, pemirsa ini harus mematuhi aturan lagi di lokasi, jangan saling berebut karena ini sangat berbahaya sekali. Dan pemirsa juga yang akan mudik nanti harus lebih sadar lagi, melek lagi kalau misalnya udah over kapasitas. Ya. Karena berbahaya juga pemirsa, rawan terjadi kecelakaan dan kita tidak ingin mengharapkan hal itu terjadi. Semoga tidak terjadi, saat harus mudik di tahun ini. Dan ini informasi sepekan jelang Lebaran, stasiun Pasar Senen dipadati penumpang yang didominasi oleh pemudik. Ya, ini pemirsa warga memilih mudik lebih awal karena bersama dengan libur sekolah. Ya, pemirsa, peningkatan penumpang di stasiun Pasar Senen mencapai 104%. Sementara lonjakan penumpang terjadi sejak 21 Maret 2025 atau H-10 Lebaran. Di mana tiket kereta api pada periode 21 hingga 25 Maret 2025 telah habis terjual dan terisi lebih dari 100%. Puncak arus mudik Lebaran di stasiun Pasar Senen juga diprediksi mulai 28 Maret nanti. Dan untuk mengakomodir lonjakan jumlah penumpang, KAI Daob 1 Jakarta menyiapkan 362 kereta tambahan dengan total 1.858 perjalanan kereta api. Sementara di Bandara Soekarno-Hatta, tercatat peningkatan jumlah penumpang sudah mulai terlihat sejak kemarin. Bahkan untuk permintaan extra flight naik dalam 2 hari terakhir dengan jumlah permintaan mencapai 900 pesawat. Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta terus dipadati calon penumpang. Hal itu terlihat di antrian counter check-in. Dan pemirsa, seperti kita janjikan di awal tadi, kita akan hadirkan pemirsa informasi terkini dari sejumlah titik arus mudik pemirsa. Kita akan pantau dari stasiun Pasar Senen Jakarta, ada rekan kami Jessica Winoto, dan di Bandara Suta ada Nurman Hasnugara. Ya, halo, selamat pagi rekan-rekan. Kami akan ke Jessica terlebih dahulu di stasiun Pasar Senen. Jessica, bagaimana situasi terkini di Pasar Senen pagi ini? Ya, selamat pagi Pram dan juga Galuh. Di stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat ini kondisi terkini sudah semakin padat, semakin siang semakin padat oleh calon penumpang yang akan melakukan perjalanan arus mudik keluar Jakarta. Dan dari pantauan kami sekitar pukul 7 hingga 8 pagi waktu Indonesia Barat tadi sempat terjadinya kepadatan di area kedatangan maupun keberangkatan dan beberapa antrian di setiap konter atau mesin penukaran tiket fisik. Dan hal ini pun kepadatan ini terjadi karena memang banyak sekali calon penumpang yang hadir atau tiba di stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat ini
dari sejam atau hingga 2 jam sebelum jam keberangkatan. Hal ini memang disebabkan untuk menghindari kemacetan di Jakarta dan juga menghindari ketinggalan kereta. Dan ada pun juga informasi kami dapat sampaikan, kepadatan hari ini terjadi karena kan diperkirakan pada hari ini sekitar 17.000 lebih penumpang akan diberangkatkan dari stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat. Sementara untuk secara keseluruhan dari wilayah 21 Jakarta yang meliputi stasiun Gambir dan juga stasiun Pasar Senen ini sebanyak 26.000 lebih penumpang akan diberangkatkan pada hari ini ke kota tujuan masing-masing. Adapun juga informasi kami dapatkan bahwa ada 2 kota mayoritas yang dituju oleh para penumpang, yakni Yogyakarta, yaitu tepatnya ke Lempuyangan, Semarang Poncol, Purwosari, dan lain-lain. Sementara untuk kota kedua ialah Surabaya, tepatnya ke Gubeng dan Surabaya Pasar Turi dan lain-lain. Adapun juga informasi terkait ketersediaan kursi yang disediakan atau disiapkan oleh PT KAI Daob 1 Jakarta. Informasinya adalah total kurang lebih 1 juta kursi telah disiapkan oleh PT KAI Daob 1 Jakarta selama arus mudik Lebaran. Dan per hari ini ada 16 tambahan kereta dan ini pun sudah dipersiapkan oleh PT KAI Daob 1 Jakarta dari 46 hari sebelum hari raya Lebaran ini juga. Dan ada pun informasi kami himbau juga kepada masyarakat yang akan melakukan perjalanan arus mudik selama sepekan ke depan atau 2 minggu depan. Kami menghimbau bagi masyarakat untuk memperhatikan barang bawaan Anda dan juga detail jam keberangkatan di tiket Anda sehingga perjalanan Anda pun dapat lancar, aman, nyaman sampai ke tujuan. Kembali ke Anda, Pram dan Galuh. Baik Jessica, dari jalur darat pemirsa dan juga Galuh, kita beralih ke jalur udara pemirsa. Kita akan menyapa rekan kami Nurman Hasnugara langsung dari Bandara Soekarno-Hatta. Halo Hasnugara, seperti apakah kondisi terkini dari arus mudik di Bandara Suta? Apakah sudah terjadi peningkatan jumlah penumpang pada siang hari ini? Ya, selamat pagi Pram, Galuh, dan juga pemirsa. Dapat kami laporkan memang pada hari ini H-7 jelang Lebaran memang pergerakan penumpang yang akan melakukan mudik Lebaran sudah memadati area counter check-in Terminal 3. Memang di mana para pemudik sudah mengisi kantong-kantong area check-in untuk melakukan validasi sebelum mereka ke area boarding. Diketahui juga Pram dan juga Galuh, memang pada hari ini pemerintah memberikan diskon tarif tiket pesawat dimulai sejak 24 Maret ini hingga 7 April mendatang, di mana para pemudik sudah bisa memesan sejak pada tanggal 1 Maret 2025 lalu. Dan diketahui juga Pram, untuk pergerakan penumpang pada hari ini terdapat 140.000 orang, diikuti dengan 1.004 penerbangan, di mana destinasi favorit yang mereka tuju diantaranya ada Denpasar, Kuala Namu, Makassar, Surabaya, dan juga Pontianak. Tentunya para pemudik yang akan melakukan keberangkatannya dihimbau untuk datang 2 hingga 3 jam ke bandara untuk menghindari kepadatan yang masih terjadi hingga menjelang siang ini. Begitu Pram dan juga Galuh. Baik, terima kasih banyak rekan Nurman Hasnugara langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Dan jadi sebelum juga ada Jessica Windoto langsung dari Stasiun Pasar Senen Jakarta. Terima kasih dan selamat bertugas kembali rekan-rekan. Dan memang ya, untuk berbeda di tahun sebelumnya kemarin, kalau di tahun ini memang arus mudik ini berjalan dengan lebih awal. Iya, karena bersamaan dengan momen libur sekolah. Nah, tanggal 20 kemarin anak-anak sekolah mulai libur. Dan per hari ini ternyata kantor-kantor pemerintahan juga hari ini menerapkan work from anywhere. Asik. Jadi bisa colong start untuk mudik duluan nih. WFB bisa kali ya, work from Bali gitu. Oh, liburan itu namanya. Jadi dengan libur yang cukup panjang ini diharapkan juga ini pemirsa yang akan melakukan perjalanan mudik ini bisa membagi waktu nih. Iya, jadi bisa mengurai tingkat kepadatan. Nggak menumpuk. Nggak menumpuk di satu waktu seperti mungkin tahun-tahun sebelumnya ya. Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Pemirsa, ini ada sejumlah travel gelap tertangkap polisi saat melintas di jalur nasional Limbangan, Garut, Jawa Barat. Ya, travel ini tidak memiliki izin yang kemudian terpaksa diamankan oleh Satlantas Polres Garut.
Satuan Lalu Lintas Polres Garut melakukan razia terhadap sejumlah travel gelap yang membawa pemudik di jalur nasional Limbangan, Garut. Operasi ini dilakukan sebagai langkah preventif guna memastikan keselamatan para pemudik selama perjalanan mudik Idul Fitri. Satlantas Polres Garut secara rutin memeriksa kelengkapan surat-surat kendaraan, termasuk izin resmi untuk mengangkut penumpang. Kegiatan pemeriksaan travel gelap yang melintas wilayah kami yaitu di Limbangan, kami pastikan untuk kendaraan yang membawa penumpang ini tidak melebihi atau tidak overload. Hal ini untuk menghindari terjadinya kecelakaan. Kami pun menghimbau, menyampaikan kepada driver dan penumpangnya supaya di jalan lebih hati-hati. Sementara itu, salah satu sopir travel yang diamankan, Agus, mengakui bahwa meskipun surat-surat kendaraan lengkap, ia tidak memiliki izin resmi untuk membawa penumpang. Kami lakukan. Ngantar mudik kemana nih, Mas? Mau mudik ke arah Kebumen. Nah, dari mana? Dari Bandung tujuan Kebumen. Nah, biar nyaman lah, kan perjalanannya kan lancar. Nah, tadi ditindak apa aja oleh polisi? Ditindak tilang paling, nggak ada kesalahan sih, semua lengkap. Cuman izin travel aja ya? Iya. Operasi ini merupakan bagian dari persiapan menyambut arus mudik Idul Fitri tahun 2025 yang memprioritaskan keselamatan dan keamanan. Dari Garut, Jawa Barat, Ii Solihin, iNews melaporkan.